Aisyah Susan Sieh atau yang lebih akrab disapa Susan berusia 56 tahun, merupakan seorang wanita kelahiran Taiwan pada 15 November 1952. Saat usianya mulai beranjak dewasa, Susan bersama dengan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Saat berada di Indonesia, kehidupan Susan bersama dengan keluarganya bisa dibilang sangatlah bahagia dan kaya raya. Ia memiliki 2 rumah mewah, salah satunya berada di perumahan Tanjung Mas, Jalan Tanjung Mas Utama, Blok A11 nomor 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah beberapa tahun tinggal di Indonesia, Susan kemudian menikah dengan seorang laki-laki sederhana yang bernama Hermanto berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 2 orang anak berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Anak pertamanya bernama Yuli, siswi kelas 2 SMA, sedangkan anak keduanya bernama Willy, siswa kelas 2 SD di salah satu sekolah internasional yang ada di Jakarta. Untuk kesehariannya sendiri, Susan yang merupakan orang kaya memiliki sebuah pabrik garmen yang berada di daerah Jakarta. Bersama-sama dengan suaminya, Susan berhasil mengembangkan bisnis mereka dan membuat pabrik garmen milik mereka berkembang pesat. Di mata para karyawannya, Susan dikenal sebagai bos yang baik, ramah, dan tidak pernah neko-neko. Namun pengakuan berbeda keluar dari mulut sang suami. Menurut Hermanto, Susan dikenal sebagai seorang istri yang semena-mena. Sebagai seorang suami, Hermanto seringkali merasa diinjak-injak oleh sang istri, mulai dari hal-hal kecil sampai hal yang sensitif seperti pembagian tugas rumah, tugas pekerjaan, hingga pembagian harta. Sedikit mundur ke belakang nih guys. 1 tahun sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Susan memperkerjakan seorang tukang kebun bernama Paiman guna merawat rumah mewah miliknya. Bekerja di keluarga tersebut selama kurang lebih 1 tahun lamanya, tentu saja membuat Paiman mengerti banyak tentang apa saja yang terjadi di rumah tersebut. Meskipun bukanlah karyawan kepercayaan dari Susan, namun Paiman cukup dekat dengan majikan laki-lakinya. Tukang kebun itu seringkali menjadi tempat Hermanto untuk menyampaikan semua unek-unek yang ada di hatinya, termasuk niatannya untuk menghabisi istrinya sendiri. Hermanto yang merasa tidak kuat diperlakukan semena-mena oleh sang istri, membulatkan tekad untuk membungkam mulut Susan untuk selama-lamanya. Ia pun meminta bantuan dari tukang kebunnya dengan berbagai iming-iming, sehingga Paiman akhirnya menyetujui ajakan dari majikan laki-lakinya. Pada 1 Maret 2007 siang hari, ketika Susan kembali ke rumah selepas mengantar anak-anaknya ke sekolah, mendadak ia langsung diserang oleh Paiman dari belakang. Tukang kebun itu membenturkan bagian kepala Susan beberapa kali ke tembok hingga membuat wanita parubaya itu tersungkur tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Hermanto datang menghampiri mereka untuk membantu Paiman melenyapkan sang istri. Kedua pria itu lalu mencekik leher Susan menggunakan seutas tali. Sebenarnya nih guys, Susan sempat melakukan pemberontakan serta berteriak meminta tolong dengan sekuat tenaga. Namun apa daya, semua usaha yang dilakukan oleh Susan tidak berarti apa-apa karena kalah dalam segi tenaga dengan 2 pria tersebut. Teriakan dari Susan yang sempat dilontarkan sekeras mungkin juga tidak sampai ke telinga para tetangganya, sebab Paiman memutar musik sekencang-kencangnya sebelum menyerang sang majikan. Karena terus-menerus dicekik dengan tali dalam waktu yang cukup lama, Susan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia di tempat. Setelah tewas, Hermanto dan Paiman lalu membungkus jasad Susan menggunakan plastik hitam berukuran besar. Rencananya nih guys, mereka mau menguburkan jasad tersebut di rumah mewah milik Susan satunya lagi.
Bersama dengan Paiman, Hermanto lalu memasukkan jasad Susan ke dalam mobil Mercy miliknya dan bergegas mengemudikan mobil itu menuju ke rumah mewah di Jalan Merpati Mas, Blok B3 nomor 14. Setibanya di rumah tersebut, Hermanto dibantu oleh Paiman kemudian mengeluarkan jasad Susan dan langsung disembunyikan di kamar depan. Setelah selesai memindahkan mayat, Hermanto meminta Paiman untuk segera mencari 3 orang tukang guna menggali tanah dengan upah borongan sebesar Rp300.000. Kepada 3 orang penggali tanah itu, Paiman mengaku kalau lubang itu akan digunakan sebagai resapan air. Sebelum ketiga tukang yang dipanggil datang, Hermanto bergegas meninggalkan rumah mewah itu dengan menggunakan mobil Mercy-nya. Sedangkan Paiman tetap menunggu di rumah itu untuk mengawasi tukang-tukang yang hendak bekerja menggali tanah. Setelah aktivitas menggali tanah selesai dilakukan, ketiga orang itu langsung berpamitan pulang kepada Paiman. Masih di hari yang sama sekitar jam 11 malam, Paiman baru menguburkan jasad dari Susan di lubang galian yang sudah disediakan. Setelah urusan menghilangkan jejak beres, Paiman kembali ke rumah mewah milik Susan yang berada di daerah Jagakarsa tersebut. 3 hari kemudian atau tepatnya pada 4 Maret 2007, Hermanto memutuskan menjual mobil Mercy yang telah dipergunakan untuk memindahkan jasad. Di hari itu juga, untuk memutuskan seluruh relasi dari sang istri, Hermanto berinisiatif untuk mengubah nomor telepon rumah yang ada di Jagakarsa. Hermanto juga meminta tukang kebunnya Paiman untuk kembali ke kampung halamannya yang berada di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Ia lalu menjalani kehidupan sehari-harinya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jika ada pihak-pihak yang menanyakan keberadaan sang istri, Hermanto selalu menjelaskan kalau istrinya kembali ke Taiwan untuk rentang waktu yang lama karena sedang merawat orang tuanya yang sakit keras. Alasan itu jugalah yang selalu diucapkan oleh Hermanto ketika kedua anak-anaknya mencari keberadaan sang ibunda. Seiring berjalannya waktu, sekitar 6 bulan pasca pembunuhan tersebut, Hermanto tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Alicia di pesta ulang tahun anaknya yang kedua yakni Willy yang diselenggarakan di McDonald Cibubur, Jakarta Timur. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya mulai intens berkomunikasi satu sama lain sehingga membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Bahkan ketika Hermanto mengetahui jika wanita kenalannya itu sudah memiliki seorang suami, Hermanto juga tetap mau menerima wanita tersebut. Hermanto yang sudah terlanjur menaruh hati kepada Alicia memutuskan untuk melanjutkan hubungan gelap tersebut dan berjanji untuk menikahi wanita itu. Sampai pada akhirnya, pada 21 Oktober 2007, Hermanto dan Alicia akhirnya menikah secara agama alias menikah siri. Namun tidak diketahui pasti apakah wanita itu telah bercerai dengan suaminya atau belum karena tidak ada informasi yang membahas perihal masalah ini. Setelah keduanya menikah, Alicia diberi sebuah rumah mewah di Villa Nusa Indah, Gunung Putri, Bogor. Selama keduanya membina biduk rumah tangga, Hermanto memberikan uang sebesar 4 juta rupiah setiap bulannya. Hermanto berharap pernikahannya dengan Alicia menjadi babak baru dalam hidupnya setelah bertahun-tahun dijadikan sebagai budak oleh istrinya Susan. Namun ternyata kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh Hermanto itu tidak bertahan lama sebab setelah pembunuhan tersebut terjadi, Paiman seringkali dihantui oleh rasa bersalahnya. Paiman merasa terus-menerus digentayangi oleh arwah sang mantan majikan.
Dikarenakan dirinya sudah tidak kuat lagi dengan gangguan-gangguan tersebut, pada Juni 2008 atau setelah 16 bulan menyimpan rapat-rapat tentang pembunuhan tersebut, Paiman akhirnya memutuskan untuk melaporkan aksinya ke kantor polisi terdekat. Kepada aparat kepolisian, Paiman mengaku kalau dirinya disuruh oleh Hermanto untuk membantunya melakukan pembunuhan kepada Susan yang merupakan majikannya sendiri. Selain itu guys, Paiman juga menunjukkan di mana jasad tersebut dimakamkan. Setelah mendengar pengakuan dari Paiman, aparat kepolisian langsung mendatangi rumah mewah milik Susan dan Hermanto yang berada di Jalan Merpati Mas, Blok B3 nomor 14. Dan benar saja, saat dibongkar, aparat kepolisian langsung menemukan jasad Susan yang sudah membengkak. Anehnya nih guys, ketika dibongkar, jasad itu sama sekali belum mengalami pembusukan. Pihak berwajib segera mengevakuasi jasad itu ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa tubuh Susan ditemukan menggembung serta memutih, tetapi untuk bagian wajah sudah rata dan seluruh tubuh membengkak. Dokter forensik menjelaskan bahwa kondisi tersebut dinamakan adeporosis atau pembengkakan yang terjadi karena suhu tubuh menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Faktor lain yang bisa mencegah pembusukan adalah kondisi mayat sebelum dikuburkan terlebih dahulu dibungkus dengan plastik. Hal itulah yang membuat mayat jadi lembab dan gembur. Tidak lama setelah pembongkaran jasad tersebut, aparat kepolisian langsung menangkap Hermanto di rumah mewahnya. Ketika diinterogasi di kantor polisi, Hermanto mengakui semua perbuatannya. Ia menjelaskan kalau motif dibalik pembunuhan tersebut tidak lain karena rasa sakit hati dengan sang istri yang terus-menerus memperlakukannya seperti pembantu. Dilandasi rasa sakit hati itulah yang kemudian membuatnya nekat meminta bantuan kepada Paiman selaku tukang kebun di rumahnya untuk menghabisi nyawa sang istri. Meskipun Hermanto sudah mengakui semuanya dan menjelaskan tentang motif dibalik pembunuhan ini, namun ada fakta lain yang membuat aparat kepolisian ragu dengan motif yang diucapkan oleh Hermanto. Diketahui, Aisyah Susansieh ternyata meninggalkan harta yang cukup fantastis, mulai dari pabrik garment, aset tidak bergerak berupa rumah mewah, tanah dan apartemen, mobil Toyota Harrier serta uang deposito yang totalnya mencapai 15 miliar rupiah. Dengan temuan-temuan tersebut, aparat kepolisian menduga jika motif dibalik pembunuhan ini bukanlah karena dendam sakit hati, melainkan karena ingin menguasai harta benda milik sang istri. Sekadar informasi tambahan aja, pembunuhan Aisyah Susansieh yakni Hermanto dan Paiman diperlakukan sangat istimewa oleh aparat kepolisian yang menangani kasus ini. Bahkan keduanya dijamu terlebih dahulu di ruang kerja Kapolres Jakarta Selatan yang saat itu sedang menjabat sesaat setelah konferensi pers dilakukan. Kedua tersangka juga mendapatkan fasilitas yakni tangan tidak diborgol selama dalam masa penyelidikan. Selain tidak diborgol, saat keduanya memasuki ruang konferensi pers, aparat kepolisian membiarkan Hermanto menutup mukanya dengan tangan serta baju tahanan warna oranye. Wartawan yang meliput kasus ini menyebutkan kalau kedua pembunuh tersebut diperlakukan bak artis oleh aparat kepolisian. Namun meskipun begitu, keduanya resmi dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Aparat kepolisian menjerat keduanya dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 353 ayat 3 dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Hermanto dan Paiman
karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.